dia adalah infeksi ginjal. Dilihat dari silsilah apa ada keluarga ginjal, katanya. Saya katakan tidak. Mulai dari situ dokter berkonsultasi dengan saya juga nggak berhenti bertanya sama dokter. Saya bilang kepada anak, dok, bagaimana kehidupan anak saya nanti? Oh, ini bisa Bu, gagal ginjal dan cuci darah. Waduh, saya langsung mikir, cuci darah, gagal ginjal, masih umur 5 tahun, pada saat itu dia harus mengalami penyakit yang seperti ini. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, semua Tuhan yang menciptakan di dunia ini, baik manusia. Dan Tuhan sudah menentukan seberapa lama kami di dunia ini. Tetapi permintaan saya, permohonan saya, Tuhan, tolong sembuhkan anak saya. Berikan saya kesempatan untuk merawat dia. Bertahun-tahun saya merawat, bahkan sampai saat ini juga saya tidak pernah lalai untuk mengurus dia. Sekali sebulan saya selalu kontrol dia ke dokter. Kalau dia sudah salah makan, pipinya langsung gemuk, badannya langsung besar, berarti dia sudah kambuh. Dalam setahun itu ada 2-3 kali dia kambuh. Dan saya, disitulah saya mulai, kalau tadinya saya berdoa. Saya katakan jujur kepada Tuhan, saya berdoa, tetapi saya mengakui bahwa saya jarang baca Alkitab. Tetapi setelah kejadian yang menimpa saya, dengan kejadian yang dialami anak saya, Hizkia, disitulah saya mulai berdoa, baca Alkitab, berpuasa, bermeditasi, dan sampai setiap jam 3 pagi, itulah yang saya lakukan. Karena saya ingin, karena saya tidak punya kekuatan, dan saya tidak punya cara lagi selain aku berdoa meminta kekuatan kepada Tuhan. Jadi berganti-gantilah kami merawat anak kami, si Hizkia ini. Pada saat dia sudah sembuh, pulang ke rumah, saya melihat keadaan kami di rumah juga, keuangan berkecil, dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan apa yang aku kerjakan? Orangnya saya nggak mau diam dan saya nggak mau menyerah. Saya pergi berjualan ke Bangka. Pada saat itu saya berangkat dari Palembang jam 10 pagi sampai di sana nanti jam 4 pagi. Itulah saya lakukan selama 3 bulan. Tapi puji Tuhan, sungguh baik Tuhan itu, saya tidak pernah mengalami sakit. Bahkan saya boleh dikatakan suatu menjaga anak saya ini berbulan-bulan juga, saya itu nggak tidur. Hanya tidur ayam. Tidur saya sebentar, sudah. Karena saya sibuk, habis nanti dari rumah sakit, mengurus keadaan di rumah. Dan saya juga selama berjualan saya ke Bangka, saya nggak pernah sakit. Nah, tapi waktu saya berjualan itu, mulai lagi kambuh anak saya si Hizkia ini, kembali lagi ke rumah sakit selama 1 bulan. Sudah saya berhenti berjualan, nah, saya rawat dia selama 1 bulan, setelah itu kembali lagi dia sehat, saya apalah aktivitas saya. Saya mulai lagi berjualan keliling roti di sekitar kampus ini, naik sepeda. Dan pada saat saya berjualan itu, ya puji Tuhan ada Tuhan kasih berkat yang kalau kita memang berusaha, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan. Tapi suatu saat, pada saat saya berjualan, saya nggak tahu kalau pada malam itu hujan, pagi-pagi jam 6 saya udah pergi naik sepeda ini, pas ada langganan saya 1 orang, agak turunan sedikit, saya naik sepeda, langsung sepeda ini terbalik, dan semua dagangan saya tumpah semua kena lumpur, dan stang sepeda ini juga sudah kena ke dada saya. Saya langsung di situ, saya berdiri, langsung saya pulang ke rumah, dan saya menangis di rumah.
Dan saya bilang sama anak-anak, Mama tadi jatuh. Nah, tapi waktu saya jatuh itu bukannya dikatakan oleh almarhum dulu, aduh mama ini udah jatuh ini. Enggak, malah dibilang, itu sih enggak, hati-hati. Katanya saya lagi dimarahin, saya sudah dalam keadaan sudah menangis, sudah makanan itu pun enggak jadi dibawa lagi, tapi saya masih kena marah. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, mengikut Engkau memang berat. Tapi mengikut Engkau juga adalah sukacita bagi saya. Saya tidak bersungut-sungut, saya tidak marah walaupun saya diperlakukan seperti itu. Saya hanya bilang, Tuhan, jadikan aku wanita yang kuat. Tidak lama kemudian, singkat cerita, aku jalanin hidup ini seperti bagaimana yang Tuhan suruh. Saya yang penting saya berusaha dan selalu berdoa. Saya katakan sukacita bagi saya walaupun saya dicobain oleh Tuhan. Dan anak saya sudah mulai kelihatan, sudah mulai sembuh. Dan saya katakan kepada Hizkia, Hizkia, kamu harus hati-hati untuk makan. Saya selalu jaga makanan dia, saya selalu berikan jus. Pada saat itu juga Tante Lin selalu bilang, kalau dulu tuh masih ingat, Hizkia ini masuk tangan jarinya ke mulut dua. Selalu kalau kami ke gereja dulu ditarik oleh Tante Lin supaya dia jangan masuk jarinya ke mulut. Itu yang saya alami, yang sangat menyakitkan. Tapi yang paling saya menyedihkan pada saat, dan saya tidak tahu berbuat apa-apa pada saat Pak Sirait divonis kena kanker stadium 4, saya benar-benar lemas. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Dan dokter katakan kepada saya, Ibu, kalau ingin suami Bapak sembuh, obatnya gampang. Apa dokter? Saya bilang. Ini Bapak ini nggak boleh stres, nggak boleh dimarahin. Pokoknya dia harus senang. Apapun itu harus senang. Ini bagi saya berat. Saya orangnya pemarah. Bagaimana saya mau bikin dia melihat nggak cocok di rumah, saya marah. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong saya berikan kelemah lembutan. Tolong saya berikan kekuatan. Tolong saya berikan hati yang agak tenang. Jangan suka marah-marah. Saya berdoa. Tetapi yang namanya kita manusia, pasti ada juga waktu-waktu yang ingin memuncak amarah. Itu. Pak dulu inti kesakitan lah amarah saya itu. Kadang bagaimana sikap dia, tingkah laku dia, pergi ke kamar, saya menangis. Begitulah saya lakukan. Ya puji Tuhan pada saat dia sudah dinyatakan, pada saat itu saya senang. Dan tapi saya mengontrol diri. Saya bertanya kepada Tuhan dan saya juga mengaku kepada Tuhan karena kelalaian saya juga, karena saya juga tidak mengontrol emosi saya sudah mulai marah dan cuek. Dan itulah satu penyesalan saya sampai saat ini. Kenapa saya bisa marah, saya bisa emosi? Karena dia menuruti apa kata dokter. Saya mau dia menjalankan pola sehat. Saya mau dia kontrol. Saya mau dia itu saya mau. Akhirnya dia nggak menuruti, itulah yang memicu kemarahan saya. Tapi pada saat kembali ke rumah sakit, katanya, Ibu sekarang, kalau Bapak jat aja. Tapi saya bilang, Tuhan, jika memang itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan keluarga saya inginkan aku menginginkan kesembuhan dia. Tetapi jika pun
jahat, saya rela. Tapi jangan siksa dengan penyakit yang dia alami. Karena setiap dia merasakan kesakitan, rasanya seperti diiris. Tapi dia semangatnya itu untuk melawan penyakitnya itu. Tapi saya nggak pernah bersedih di hadapan dia. Saya tidak mau menunjukkan diri saya bahwa saya benar hati saya ini sakit dan sakit sekali melihat kondisi keadaan dia. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, anak saya Hizkia penyakit ginjal. Itu bukanlah penyakit yang main-main. Itu juga penyakit yang sangat serius. Kalau lalai, akibatnya cuci darah dan gagal ginjal. Lah penyakit yang main-main. Itu adalah penyakit yang serius. Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menghadapi ini. Kadang kalau saya sudah nggak kuat, saya bernyanyi. Tapi di saat-saat aku menghadapi setiap pergumulan dan pencobaan yang begitu berat, aku hanya sekali berkata hanya, Tuhan, kehendakmu lah yang jadi. Dan saya bilang bersukacita. Kalau udah begini kok bersukacita. Supaya tidak sakit, terlalu tertekan dalam batin saya hitung bagaimana kebaikan Tuhan dengan saya. Menghitung mana yang aku alami. Kuhitung-hitung berkat Tuhan itu masih lebih besar buat saya daripada cobaan yang aku alami. Makanya kalau saya membaca kisah Ayub, saya senang karena itulah menguatkan iman saya hingga mungkin sampai saat ini saya kuat. Karena saya lihat dari kisah Ayub ini, saya belum seberapa. Penderitaan saya belum seberapa. Cobaan yang aku hadapi belum seberapa dibanding dengan keadaan atau pencobaan yang dihadapi Ayub. Dan ini juga setelah papanya pergi, almarhum pergi, orang mungkin berpikir, anak 3 bagaimana membesarkannya, biaya. Aku hanya meminta, berikan aku kesehatan, berikan aku kekuatan untuk sanggup menghadapi seberat apapun cobaan itu. Aku tidak akan pernah mundur. Aku tak pernah lari daripadamu ya Tuhan. Tolong Tuhan berikan aku kesehatan, kemampuan untuk menghadapi pergumulan dan pencobaan yang aku hadapi ini. Dan sampai saat ini puji Tuhan saudara-saudara, saya dengan anak-anak saya sekarang sehat, itulah harta dan anugerah dan sukacita yang sangat besar bagi kehidupan keluarga saya. Kami tidak pernah berkekurangan. Karena aku yang buat aku justru menangis apabila anak-anak saya ini sudah malas membaca Alkitab, malas berdoa. Itu yang aku tangisi. Tetapi aku bilang kepada anak-anak, jangan kita perlihatkan itu tidak punya bapak. Jangan kita memperlihatkan bahwa kita ini orang yang enggak punya. Karena di mata Tuhan itu kita berharga. Jadi aku katakan kepada anak-anak, Baik, mungkin
ada sedikit gangguan ya daripada Ibu Sirait, maka kita akan lanjutkan acara perbaktian kita. Semoga dengan kesaksian yang baru saja kita dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kita, dan kita juga tetap mendoakan Ibu Sirait dan juga seluruh anak-anaknya dapat diberikan kekuatan daripada Tuhan Yesus. Nah, kita akan mendengarkan lagu pujian yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak M. Sihaan. Yesus batu zaman memberi hidupnya. Aku bebas dari penderitaan, berdosa dan lemah aku datang. Batu zaman itu perlindunganku. Aku lari pada Tuhan, batu zaman itu perlindunganku. Di saat teduh atau sepi, di saat bergumul melawan setan, di saat bahaya, susah dan sulit, batu zaman itu perlindungan. Aku lari pada Tuhan, batu zaman itu perlindunganku. Sering peperangan membawa sengsara, lalu aku segera lari padanya. Seringkali penggoda mau dibinasakan, tapi zaman itu perlindungan. Aku lari pada Tuhan, batu zaman itu perlindungan. Baik, terima kasih kepada keluarga Bapak M. Sihaan untuk lagu pujian yang baru saja kita dengarkan. Karena kita sudah masuk kepada firman Tuhan yang akan oleh Pendeta Desi Tumorang, berdoa untuk tutup sabat terlebih dahulu. Kami meminta kesediaan daripada Pendeta Hawijaya untuk berdoa tutup sabat pada saat ini. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam surga, terima kasih berkat Tuhan menyertai kami sepanjang hari Sabat, mulai dari matahari terbenam pada hari Jumat kemarin sampai dengan matahari terbenam pada saat ini. Kami bersyukur sebab kami boleh bersekutu dengan Tuhan dan dengan saudara-saudara seiman. Walaupun kami berbakti di rumah, tapi kami boleh melihat wajah satu sama lain melalui aplikasi Zoom. Bapa di surga, apabila kami akan memasuki minggu bekerja, satu minggu yang penuh misteri ada di hadapan kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi. Kami hidup di dalam bahaya pandemi COVID-19. Tetapi kami percaya bahwa bekal berjalan bersama dengan Tuhan pada Sabat ini akan menolong kami untuk melewati kesesakan yang ada di hadapan kami. Kasihani kami yang semua ya Tuhan, dengan kekurangan yang terbatas secara fisik. Oleh sebab itu kami mohon agar malaikat Tuhan menjaga membentengi kami, dijauhkan kami dari segala sakit mara bahaya, terutama COVID-19. Saat yang sama, Tuhan berikan berkat tumbuh di dalam iman percaya kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, ampunkan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini yang akan dibawakan oleh Pendeta B. Situmorang. Selamat sore kepada seluruh umat-umat Tuhan dan saudara-saudara. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Terima kasih. Tak terasa hari Sabat sudah tutup Sabat rupanya. Beranjak dari pagi ini. Kita tetap ini terus ada panggilan untuk kebaktian terus sampai sekarang. Jadi ada saja yang mengundang kita untuk kebaktian. Ini hari Sabat untuk kebaktian, diajak untuk seminar, tadi Roh Nubuat, habis itu ada lagi. Nah, jadi terus sampai mulai dari kami jam 8 tadi pagi ya, jam 8 tadi pagi bergabung dengan Pak Juskojo ini. Bergabung, habis itu jam 8, jam 9 masuk kita lagi ke Ratna. Berarti setengah 8 tadi pagi udah duduk di sini, dan setengah 7 nanti masih duduk di sini. Jadi memang inilah seninya, dan waktu ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kalau tidak situasi yang seperti ini. Ini jarang, tidak pernah, kita nggak pernah pengalaman seperti ini yang kita dapatkan ya, kita alami. Tetapi inilah salah satu momen yang kita dapatkan. Selagi ada undangan kebaktian, ada undangan pelayanan, ya kita ya beradalah kita di situ terus. Mungkin itu cara Tuhan untuk mendidik kita untuk lebih berrohani. Boleh saja kita ahli dalam Alkitab, ahli dalam segala sesuatu, tapi belum tentu kita untuk ahli dalam menggunakan dan memperlakukan hidup kita menjadi manusia rohaniawan. Malam hari ini, sesuai dengan judul dan pelajaran kita yang sudah diberikan adalah mengenal Yesus. Ya, mengenal Yesus. Seperti apa kita mau mengenal Yesus? Saya ingin saya mau ada share ini pelajaran kita. Ini sudah langsung. Oke. Bahwa ayat yang diberikan kepada kita adalah Yohanes pasal 17 ayat 3 sebenarnya. Tapi saya mau lihat nanti ada pekabaran dari Hosea pasal 4 ayat 6 yang kita sudah mengerti ini seperti apa. Mengenal Yesus disebutkan begini di dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenali Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Bicara kita mengenai pengenalan ini, jelas-jelas Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang kekal, bahwa mengenal Tuhan, ya, yang hanya satu-satunya, yang hanya Allah sendiri, tidak ada Allah yang lain. Lebih daripada itu berarti itu mengenal lagi itu. Nah, Ellen G. White juga menjelaskan di dalam Testimonies for the Church itu 5, dijelaskan Kristus datang untuk menyatakan Allah sesuai dengan ayat tadi. Menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang pengasih, penuh kemurahan, kelemah lembutan, dan belas kasihan. Barusan kesaksian yang dari Ibu Sirait telah saya lihat bahwa
apa yang dijalani di dalam kehidupan mereka, apa yang sudah sedang dijalani, ya, bisa kita pahamilah bagaimana mereka sekarang ya. Tetapi apa yang sudah Tuhan buat melalui karya-karyanya Tuhan di dalam hidup mereka, tentu itu yang membuat mereka kuat. Itulah pengenalan akan Tuhan. Ya, itu pengenalan akan Tuhan. Apa yang buat mereka bisa kuat menjalani itu semua. Bahkan kita punya pengalaman yang berbeda-beda. Kalau saya mau buat kesaksian seperti itu mungkin panjang sekali, panjang sekali. Tapi saya mau ingin pengalaman dari Alkitab lah pada sore hari ini yang mau saya sampaikan. Bagaimana sebenarnya kita mengenal Allah di dalam hidup ini? Seperti apa? Apakah seperti ini, setelah kita mengenal Allah, kita akan menjadi pemurah, kita menjadi orang yang lembut, atau berbelas kasihan? Apa yang disampaikan oleh Ellen G. White dalam tulisan Roh Nubuat ini, Kristus datang untuk menyatakan Allah kepada dunia sebagai Allah yang pengasih, penuh kemurahan, kelembutan, dan belas kasihan. Kabut kegelapan tebal yang dibuat setan untuk menutupi tata Allah lenyap oleh penebus dunia, dan Allah Bapa dapat kembali dinyatakan kepada manusia sebagai terang kehidupan. Oke, lebih lanjut kita akan pelajari. Jadi satu kali ada satu kejadian tabrakan ya. Jadi dia bos lampu merah dan mati di gilas truk. Ya. Kejadian ini mungkin ada yang pernah kita lihat, ada kita pernah dengar, bahkan ada mungkin pengalaman keluarga atau sahabat dekat kita. Tahu kira-kira apa sebagai umat-umat Tuhan yang mengenal Allah, yang kita sebagai hamba-hamba yang sudah mengenal Dia lebih lama lagi, kira-kira seperti apa? Kalau ada seperti ini, ada kematian di dalam gereja atau di lingkungan, pasti gereja datang untuk melawat atau memberikan penghiburan. Ini yang diberikan penghiburan ketika gereja datang. Jadi karena si istri menangis meraung-raung terus karena tidak bisa menahan derita yang dialaminya, dia bilang gembalanya ketika datang ke rumah itu, karena dia belum bisa terima itu karena mendadak betul situasi itu dalam hidupnya. Dia berkata, kenapa Tuhan melakukan seperti ini kepada saya, pendeta? Apa yang mau kulakukan? Kenapa ini seperti ini? Anaknya masih kecil, anak-anaknya masih butuh untuk apa namanya ya, diasuh. Ketika melihat mama mereka seperti ini menangis meraung-raung, dan ketika datangnya pendeta itu, gembala itu datang ke rumahnya, harapan mereka akan memberikan sebuah apa namanya ya, memberikan hati yang lebih lembut lagi, atau menenangkan mereka Pak, setidaknya menenangkan tangisan ibunya ini. Hal yang terjadi apa? Gembala itu dijawab oleh gembala itu ketika dia bilang, kenapa itu terjadi? Kenapa Tuhan melakukan hal ini, pendeta? Kenapa seperti ini? Karena dia tahu bahwa ketika dia kesusahan, bahwa ada satu solusi yang akan diberikan oleh seorang pendeta kepada ibu yang menderita ini. Inilah jawaban daripada pendeta itu. Kita tidak mengerti kehendak Tuhan, Bu. Jadi ini, kita sekarang mau mengenal Tuhan kita. Pendeta, kita sebagai pendeta juga mengenal Tuhan. Dan ketika ini kita disampaikan ini, bahwa kita tidak mengerti kehendak Tuhan, jawaban ini sebenarnya pas itu. Bagaimana kita mau menyelami kehendak Tuhan? Mungkin susah sekali kita untuk mengerti itu. Tetapi begitu disampaikan ini kata-kata ini, maka anak-anak ibu ini bertumbuh dewasa dengan penuh kekecewaan dan tidak mau diajak untuk ke gereja dan tidak mau untuk disebut nama Tuhan. Kenapa? Alasannya ini. Anak gadis itu sampai hari ini tidak mau kenal lagi Tuhan. Tidak mau ke gereja. Kenapa? Karena statement yang salah.
begitu tega ambil orang tua kami katanya. Begitu tega. Itu yang membuat statement yang satu kalimat itu bahwa kita tidak mengerti kehendak Allah, maka anak pikir, oh ini semua kehendak Allah. Dikehendaki Tuhan. Padahal Tuhan yang kita kenal itu tidak demikian saya pikir ya. Tapi hanya satu statement membuat kita sepertinya untuk mengenal Tuhan, ya. Di kitab Ayub 42 tentang Elifas. Ini Elifas dimurkai. Tuhan murka kepada Elifas dan temannya karena mereka tidak. Tetap juga ada di kejadian juga begitu. 22 ayat 1 sampai 3. Elifas berkata waktu itu bahwa manusia tidak berguna bagi Allah. Dalam hal ini Elifas telah salah dalam mengenal Tuhan. Elifas telah menilai bahwa penderitaan yang dialami Ayub disebabkan oleh karena dosanya yang besar, ya. Sehingga ia menganjurkan Ayub untuk bertobat. Dalam hal ini ya yang dianjurkan itu ya memang orang berdosa, tepat itu secara logika. Bahwa dia harus bertobat. Tapi apakah orang sekelas Elifas layakkah menyampaikan kata-kata itu? Ya kan? Tetapi disebutkan dalam tulisan itu, tetapi Elifas tidak memahami bahwa Ayub menderita bukan karena ia berbuat dosa, tetapi karena diizinkan Tuhan. Kita harus berhati-hati, jangan sampai kita salah mengenal Tuhan karena statement itu. Sebab jika kita salah mengenal Tuhan, murka seperti kepada Elifas. Ya. Lihat lebih lanjut ini kehidupan Ayub. Ya. Di dalam Ayub 5 ayat 17 dan 18. Elifas salah dalam memahami Tuhan ketika ia menegur Ayub. Elifas menyatakan bahwa Tuhan itu yang melukai, tetapi juga ia yang membebat. Tuhan yang memukuli, tetapi tangannya yang menyembuhkan pula. Lihat temannya ini. Itu semua kehendak itu perbuatan Tuhan itu semua. Tapi kita mau untuk belajar kepada Daud. Nah, ini Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Enak sekali membaca ini sebenarnya ya. Apa menjadi kesaksian Daud dalam hidupnya? Pengenalannya akan Tuhan. Dia bersaksi seperti ini ya dalam kitab Mazmur. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat berikut, Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Bayangkan pernyataan Daud ini. Seorang yang mengenal Tuhan menyampaikan sebuah kisah yang betul-betul. Menyatakan bahwa terlalu disebutkan, terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Apakah kita yang mengenal Tuhan seperti Daud ini, mengerti kita mau berjalan, bahwa di depan ada Tuhan, bahwa di samping ada Tuhan, bahwa di belakang ada Tuhan. Atau kita ketika berjalan adalah untuk menerobos apa yang kita mau, tanpa kita pernah merasakan bahwa Tuhan ada bersama kita. Ketika kita mau berbicara, mengatakan sesuatu perkataan, apakah kita pikirkan dulu? Apakah kita mengerti? Apakah kita tahu dan kita mendengarkan suara Tuhan, bahwa Tuhan ada di dekat kita? Seharusnya orang yang mengenal Tuhan menjaga kosakata, menjaga volume kata, ya, volume bicara. Karena saya juga merasakan ini, saya terpukul dengan ini, makanya saya angkat ini menjadi ayat renungan kita pada hari ini. Kan kadang saya nggak sadar, saya pikir saya sendiri yang jalan. Nggak ada orang tahu.
Waduh, orang yang mengenal Tuhan bertindak seperti pikiran saya sekarang ini, andai kata Tuhan datang hari ini, mau jadi apalah saya? Kita dalam berpikir, dalam bertindak, memeriksa kita, kira-kira apa yang terjadi dalam diri kita? Apa kita mengerti? Lebih lanjut ini Ayub, ya Daud maksud saya. Ini kata ya saya ayat, mana aku dapat pergi menjauhi rohmu. Ini Daud berpikir seperti, kemana aku dapat menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, itu pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Oh, mengenal Tuhan memang luar biasa. Tidak heran, di dalam Alkitab ada beberapa raja, beberapa pemimpin Israel. Tuhan berkata, jika engkau setia, jika engkau hidup seperti hambaku Daud. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan dengan baik. Karena Daud bersama dengan Tuhan setiap hari. Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku, jika kita adalah orang yang mengenal Tuhan, maka kita pun akan melihat kesimpulan bahwa kita akan mengenal, kita harus belajar dari Ayub dan Daud. Seorang yang mengenal Tuhan dengan benar, sekalipun harus mengalami penderitaan yang berat, tetapi ia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Lihat ini, yang mengenal Tuhan tidak akan pernah menyalahkan Tuhan, karena dia tahu tabiat Tuhan adalah tabiat yang mengasihi. Ia tidak mengeluh tentang perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Mari kita dorong diri kita untuk mempunyai pengenalan yang benar akan Tuhan. Supaya jika terjadi sesuatu yang tidak, kita tidak kecewa dan menyalahkan Tuhan. Justru kita akan semakin dekat, dan yang akan semakin dekat dan mengenal Tuhan lebih baik. Banyak lagi mengenal Dia. Tuhan memberkati kita. Selamat Minggu Kerja. Amin. Terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kita dengarkan untuk mengawal bekerja. Kiranya dengan firman yang diberikan oleh Kristus dapat memberikan semangat dan juga kekuatan bagi untuk dapat terus berserah kepada Yesus di hari-hari bekerja kita. Kita akan masuk kepada doa syafaat untuk malam hari ini. Mungkin kepada Kak Mawar dapat menampilkan pokok-pokok doa yang perlu kita doakan pada malam hari ini. Baik, ada sebelum kita akan berdoa, baru saja keluarga daripada Bapak Denis Tilon yang sudah kita sering doakan di setiap kita 100 hari berdoa, kita tetap mendoakan kesembuhan. Keluarga Bapak Denis Tilon mengucapkan banyak terima kasih atas doa-doa kita semuanya, karena Bapak Denis Tilon sudah dapat pulang, tapi kita mendoakan agar tetap diberikan kesehatan, agar proses pemulihannya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, sehingga diberikan semangat dan juga kesehatan.
Ibu Rwanda Sihotang sedang dalam proses persalinan melahirkan supaya dilancarkan. Ibu Lani ya, Kak? Ibu Lani Sihotang. Yanti. Oh, Ibu Yanti Sihotang. oh. Baik, mungkin Kak Mawar bisa tampilkan terlebih dahulu. Akan pokok nomor 5 sampai kepada pokok doa nomor akan ditambah maka ditambahkan di sini adalah proses dalam proses untuk melahirkan ya tadi. Ibu Yanti apa tadi, Kak? Sihotang. Ibu Yanti Sihotang dalam proses nanti melahirkan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Lalu nanti Ryan akan mendoakan pokok doa nomor 10 sampai nomor 13. 5 sampai 9. 8. Baik, saya akan ulangi. Pokok doa nomor 1 sampai 4 itu nanti adalah Bapak Tondo. Lalu pokok doa nomor 5 sampai nomor 8, nanti Ibu Norma Makadada di pokok doa yang sudah disebutkan. Lalu Ryan nomor 9 sampai nomor 13. Baik. Kita akan berdoa malam hari yang pertama, yaitu adalah Pak Tondo. Apakah Pak Tondo, Bapak, keluarga Pak? Sepertinya Digantikan aja. baiklah, karena belum. Saya minta dari pendeta untuk dapat berdoa untuk pokok doa pertama sampai. Tampilin screen-nya ya. Iya, baik. Tolong ditampilin screen-nya. Screen doa maksud saya. Iya, sebentar ya pendeta. Mawar dapat mungkin menampilkan. Baik, sudah ada. Mari kita berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan, atas sahabat yang indah, Tuhan berikan sahabat ini dalam rangkaian sama-sama berdoa. Kami juga sudah mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Ibu Sirait dan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pendeta Situmorang. Biarlah kesaksian dan firman-Mu akan bekerja lebih khusus dalam oleh karena pandemi COVID-19. Engkau berkati Ibu Sirait, besarkan dan mendidik anak-anak. Tuhan akan menjadi bapa bagi keluarga ini.
sehingga Tuhan akan memelihara seisi rumah keluarga Bapak Sirait. Kebutuhan hidup apakah dapat dipenuhi dengan baik, biaya pendidikan anak-anak akan terpenuhi, bahkan kesehatan akan menjadi bagian daripada seluruh anggota keluarga. Biarlah dengan berharap bersama kepada Tuhan, menyaksikan kasih karunia Tuhan yang luar biasa berlaku atas keluarga ini. Bapak dengan hamba Tuhan pendeta berkati, karena Engkau telah pakai untuk menyampaikan firman-Mu pada biarlah berkati dengan istri dan anak-anak. Firman-Mu bersandar. Kita akan berdoa tentang hati dan pikiran kami. Agar kami bersedia menerima kecurahan Roh Kudus. Sehingga ya Tuhan, ketika kami dikuasai oleh Roh Kudus, biarkan hati kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Kristus kepada kota itu Kau membebaskan di COVID ini. Kami yakin ketika kami ada virus atau penyakit yang sanggup mengalahkan kami, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kami untuk mengalahkan COVID-19. Yang walaupun kami menyadari Bapa, dampak daripada ini, ada begitu banyak juga umat-umat Tuhan yang boleh saja bukan hanya terganggu dalam kesehatan, karena kami seperti Engkau berkati dan memberikan pemulihan bagi sahabat-sahabat kami seperti Bapak Daniel, Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep, Ibu Esther Pasaribu Bandarjaya, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Pendeta di Karsum, dan pemulihan Saudara Denis Tilon yang rencananya besok akan pulang ke rumah. Tentu ya Bapak, kami juga masih membutuhkan kesembuhan yang sempurna dari Tuhan. Begitu juga Bapak dengan Bapak Wilson Pak Mahan di Jakarta dan Saudari Syuchen di Palembang. Biarlah Bapak dengan jam. Begitu juga Bapak dengan sahabat-sahabat kami yang terdampak atau yang terpapar seperti Ibu Deborah Panggabean, Dr. Richard Lumbang Tobing. Kau lebih berkuasa, lebih besar virus corona ini. Yang walaupun saudara-saudara kami memberikan kesembuhan, karena Engkau adalah Allah yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Kami sudah menyaksikan dalam ada perjanjian baru, tetapi Adanya apa deh? sahabat kami, biarlah Engkau berkenan mendengarnya. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang berkemurahan, pada malam hari ini kami menyampaikan saling menguatkan doa pada rumah sakit, baik rumah sakit yang ada di Palembang sini khususnya Tuhan, para dokter medis yang ada di rumah sakit Palembang, agar mereka kerjaan dalam pelayanan mereka teristimewa Tuhan, mereka tetap Tuhan jaga dan lindungi, bentengi mereka, berikan mereka imun yang kuat, kesehatan serta keikhlasan untuk mereka melayani Tuhan. Baik pun para medis yang ada di rumah sakit Advent di Medan, di Lampung,
di Manado, dan di Bandung. Kuat, berikan mereka kekuatan Tuhan, agar mereka tetap dapat melaksanakan pelayanan ini ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan akan anak-anak Tuhan yang jauh dari orang tua, yang tetap mereka masih pada saat ini melaksanakan pekerjaan di perantauan atau mereka berkuliah. Tolong Tuhan lindungi anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka terlindung dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Kami sebagai orang tua sering merasa khawatir akan keberadaan anak kami ini, tapi kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan senantiasa membentengi anak-anak kami ini, agar mereka tetap terlindungi dari wabah COVID-19 ini, dan biarlah Tuhan juga boleh mempertemukan kami suatu saat dengan tidak kurang. Kami juga berdoa kecukupan Tuhan sehari-hari di masa sulit seperti ini Tuhan. Bila mana mereka mengalami kekurangan atau mengalami PHK dalam pekerjaan mereka. Tahu semua ini Tuhan. Tuhanlah yang mengetahui semua ini Tuhan. Biarlah mereka tetap dapat dan mendapatkan belas kasih Tuhan. Teristimewa Tuhan juga Tuhan membukakan hati umat-umat Tuhan untuk boleh saling membantu sesama. Di dalam berikan kami kerinduan untuk saling kami mengasihi, dan biarlah Tuhan senantiasa memberkati, memberikan untuk kami boleh saling membantu di dalam pekerjaan-Mu ini ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami berdoa juga Tuhan untuk setiap orang tua yang saat ini dengan bijaksana mengisi waktu anak-anak mereka yang dalam masa isolasi di rumah. Mungkin mereka sedang belajar Tuhan, dan ulangan, berkati anak-anak ini ada di dalam orang tua dapat keluarga mereka orang tua diberikan kekuatan dan bijaksana di dalam mengurus anak-anak selama mereka bila mana mereka sudah selesai menghadapi ujian. Terima kasih Tuhan lulus dalam sekolah mereka, bahkan yang mengalami ujian juga tolong Tuhan berkati. Berikan kemampuan juga bagi anak-anak ini, teristimewa kesehatan, dan orang tua boleh diberikan kesabaran untuk mendidik anak-anak ini Tuhan. Ya Allah Bapa di dalam dan menjaga kami semua umat-umat Tuhan yang sudah hadir boleh beribadah pada ini. Doa ini akan dilanjutkan hamba-Mu Tuhan. Bapa kami surga, saudara kami berdoa untuk institusi pendidikan dekati agar mereka dapat melalui kelas-kelas online dan metode-metode lainnya. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk orang yang lanjut usia yang rentan dengan virus corona. Selalu menyertai dalam kehidupannya agar terhindar dari virus yang mematikan ini. Kami juga berdoa untuk gabung di Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, kiranya Engkau memberkati mereka dan menyelesaikan mereka agar bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan ini. Dan juga kami berdoa untuk Ibu Aneta Sagala yang adalah perawat di bagian rujukan COVID. Kiranya selama dia menjalani pekerjaannya agar tetap terhindar dari virus corona dan dapat tetap sehat dan dapat memuliakan nama Tuhan. Sukacita berdoa Engkau yang menjagai dan menyertainya pada masa-masa lalu, kiranya Engkau juga yang menjagai dia di masa yang akan datang. Berikan kesehatan dan kekuatan dalam masa tuanya. Ya Tuhan, inilah doa kami. Sempurnakan doa kami ini
sertai kami sepanjang minggu bekerja ini. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada 3 pendoa yang sudah mendoakan pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Kita akan menutup acara perbaktian kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 153, Tuhan Terangku, yang akan dibawakan oleh keluarga Bapak M. Erman. Keluarga Bapak M. Ermanik, maka saya meminta kesediaan daripada keluarga Pendeta Simanung Kalit untuk dapat menyanyikan lagu penutup pada saat ini. Nomor 100. Maaf kepada keluarga Pendeta Simanung Kalit dapat menghidupkan suara. Karena ada gangguan daripada keluarga Pendeta Simanung Kalit, mungkin keluarga Pendeta Olsen dapat menggantikan untuk lagu penutup pada saat ini. Tuhan terangku, ku tak takut siang malam, ku dekat dari dosaku. Yesus telah selamatkan, roh Tuhan tunjuk jalan kebenaran. Tuhan terangku, puji selalu, siang dan malam Dia pimpin aku. Tuhan terangku, puji selalu, siang dan malam Dia pimpin aku. Terangku di kegelapan, iman yang kuat pandang ke surga. Di sana Yesus
Beriman dalam kegelapan Tuhan berlaku. Puji selalu Dia dapat kekuatan Tuhan pasti berkuasa. Tuhan oleh titikannya Tuhan terangku. Puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Tuhan terangku. Puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Terangku milikku, gelap pun lenyap oleh kuasa-Nya. Dia menebus dan Rajaku bersama orang saling memuji-Nya. Terangku puji siang dan malam aku puji selalu siang dan malam Dia pimpin aku. Doa tutup Pendeta Semangkali. Suaranya tidak kedengaran, Pendeta. Mungkin Ada gangguan katanya. ada. Hah? Baiklah, mungkin ada gangguan daripada Pendeta Simanang Khalid ya. Jadi kami meminta kesediaan daripada Pendeta Alpen Simbolon untuk dapat mendoakan sebagai doa tutup kita pada saat ini. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, kami puji muliakan Engkau Allah yang baik. Kami dapat rasakan itu sepanjang Sabat dan hingga pada hari bekerja di mana kami sudah Engkau bentarkan, Engkau pimpin lewat pekabaran firman-Mu dan juga lewat puji-pujian yang sudah kami nikmati. Bapa di sorga, pada malam hari ini kami sudah mengakhiri ibadah kami untuk hari yang ke-43, 44. Biar kiranya Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami untuk menjalani hari-hari berdoa ini. Biarlah Tuhan melalui doa-doa kami, melalui pertemuan-pertemuan ibadah kami, perubahan terjadi kepada umat-umat Tuhan. Disiapkan untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar sebagaimana firman-Mu sudah kuatkan. Bapa di sorga, biarlah kiranya Engkau pimpin kami di hari-hari ke depan, jagai peliharakan kami, dan biarlah Engkau membentengi melindungi kami, dan karena Engkau izinkan kami akan kesulitan, biarlah janji kami dapat merasakan bagaimana Tuhan tetap akan seluruh umat Tuhan ke dalam tangan Tuhan sepanjang istirahat malam hari ini. Jadilah kehendak-Mu baik kami Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Baik, terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah membawa acara pada saat ini. Kiranya Tuhan memberikan berkat daripada Tuhan sendiri. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan dibawakan oleh Pendeta Desi Marmat. Selamat malam dan selamat minggu bekerja untuk kita semuanya. Selamat malam, selamat minggu bekerja. Kedengaran suara saya? Enggak kedengaran berarti juga. Baik, terima kasih. Dikurangi volumenya. Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga keluarga yang sudah melayani acara 100 hari berdoa di hari yang ke-45 pada 44 pada sore hari Sabat ini. Kami juga menyampaikan terima kasih untuk semua umat-umat Tuhan yang telah bergabung di acara 100 hari berdoa via online. Biarlah nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan, dan kita diberkati lewat ibadah pada sore hari ini. Baik, untuk besok malam kita akan lanjutkan kembali acara 100. Kita akan mulai pada pukul 19 atau jam 7 malam. Adapun yang akan melayani adalah sebagai berikut. Protokol Saudari Ayu Silalahi. Lagu buka, lagu Sion nomor 19, keluarga Bapak M. Panjaitan. Doa buka, Ibu Lani Pesik. Kesaksian, Dr. Gary Armando Malau. Lagu pujian, keluarga Pendeta Ben Situmorang. Firman penghantar doa, Pendeta Des Manungkalit. Materi dari Fokus Doa. Kemudian pendoa, yang pertama Bapak D. Saputra, yang kedua Ibu Els Kemorang, yang ketiga Saudara Kevin Saputra. Lagu penutup, lagu Sion nomor 218, keluarga Pendeta S. Pardede, dan doa penutup Bapak Boy Makadada. Inilah yang akan melayani di acara 100 hari berdoa untuk besok malam. Kalau ada pengumuman tambahan dari Pendeta Sibolon atau Jemaat, kami persilahkan. Ada pengumuman? Untuk sementara belum ada dulu. Terima kasih. Baik, kalau tidak ada lagi, sampai di sini pertemuan kita malam hari ini. Kami menyampaikan selamat malam, selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, selamat malam, selamat malam. Selamat malam, memberkati kita semua. Selamat minggu bekerja. Malam minggu. Selamat berbuka puasa. Selamat berbuka puasa. Banyak tuh sih, Mas. Di satu tempat.
Aku juga udah ambil potongannya dulu. Nanti cara panjang beda. Udah aku yang ngumpulin. Yang itu yang pendek dulu dua. Nanti banyak. Nggak ada lagi. Cara pendek dulu kan baru panjang. Aku itu masih kurang kan? Yang ini udah ada. Yang ini udah masuk kan? Kok bikin sampai berapa sih? Aku bingung. 20 juga. Kok 20 juga bisa? 16 aja, 16. Tiba-tiba nanti bisa masuk. Lagi bingung cari. Ya, salah. Bapak itu kan ada namanya. Bagus. Yang lagi itu jangan dibikin. Itu gak usah. Lagi marah ya? Yang udah memikirkan lagi ketawa kan ada kan? Ya. Udah tinggal apa dong?